Terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini. Tapi jangan lupa ya, buat kalian yang belum klik tombol subscribe, silakan untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu. Karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe channel ini, kamu bisa support saya untuk terus upload hampir setiap hari. Ingat ya, subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya apapun. Sekali lagi, subscribe itu gratis. Sikat. Sebuah negara antah berantah, panggil saja sebagai kerajaan bayang-bayang. Kerajaan bayang-bayang adalah sebuah kerajaan yang sangat demokrat. Dalam tiap 5 tahun diadakan sebuah pemilihan untuk memilih pemimpin tertinggi dalam kerajaan. Sosok yang sangat terkenal di masyarakat, panggil saja dia Mas. Sosok yang santun dan religius yang disukai oleh masyarakat, merakyat dan dikenal pandai berretorika, punya keinginan mensejahterakan masyarakat. Selalu diucapkan dalam pertemuan forum diskusi tentang kerajaan. Tibalah masa pemilihan dalam kerajaan, Pak Mas mulai menyusun visi dan misi, mulai mencari pendamping dalam pemilihan, dan bertemulah dia dengan seorang pengusaha, panggil saja dia Pak Daeng, seorang yang tegas dan memiliki karakter, putra daerah yang paham tentang ekonomi, punya latar belakang sebagai pebisnis yang sukses di tanah perantauan dan memiliki banyak kekayaan. Pak Mas dan Pak Daeng menjadi sangat populer dengan membawa janji dalam visi dan misi, berhasil menang mutlak dalam pemilihan dengan janji meskipun tidak realistis, tapi tetap disukai oleh masyarakat membawa kartu sakti berisi janji. Ledakan petasan dan tawa kegembiraan menyatu menjadi haru di hari kemenangan. Merayakan kemenangan Pak Mas dan Pak Daeng mulai dengan ucapan pidato kemenangan, akan merealisasikan kesehatan gratis dan reformasi birokrasi pemerintahan. Tidak ada lagi pendukung, sekarang semua bersatu membangun kerajaan bayang-bayang. Hari pelantikan pun telah tiba. Ucapan selamat membanjiri halaman rumah. Usai pelantikan, Pak Mas dan Pak Daeng gerak cepat. Respon dari duet ini mulai terlihat, menetapkan program misi yang dijanjikan menjadi program kerajaan dan dikasihkan. Ada yang berubah, tapi yang jelas berani. Mulailah dijalankan program tersebut. Sebagai langkah awal, Pak Mas dan Pak Daeng mengumpul semua aparat kerajaan dengan menjanjikan bahwa pekerjaan ke depan aparat kerajaan akan dinilai secara profesional sesuai dengan bidangnya masing-masing. Tidak boleh ada lagi pekerjaan rangkap dan didominasi oleh orang-orang tertentu tutur. Dalam pertemuan tersebut disambut dengan riuh tepuk tangan. Hal ini merupakan angin segar untuk semua aparat kerajaan. Mereka mulai semangat bekerja. Aparat kerja sudah mulai berlomba-lomba memperlihatkan kinerja terbaik pada Mas. Upaya merealisasikan program kerja Pak Mas menempatkan orang terdekat di jabatan staf dengan harapan membantunya dalam mengeksekusi program sesuai dengan apa yang dijanjikannya kepada rakyat kerajaan, sekaligus menerapkan reformasi birokrasi, membentuk tim guna mengurangi jabatan. Sebagai upaya mengurangi beban anggaran kerajaan, dibuatlah sebuah peraturan di kerajaan untuk mengurangi posisi jabatan pejabat. Strategi yang luar biasa buat Pak Mas, karena dengan kebijakan itu memperlihatkan prestasi dan kinerja bagi kerajaan yang dahulunya lawan sudah mulai jadi kawan. Sampai suatu ketika ada pemilihan duta kerajaan untuk perwakilan kerajaan di Kekaisaran. Pak Mas tidak mau ketinggalan dengan mengutus istri tercinta ikut dalam pemilihan tersebut. Apa daya, karena kurang dukungan suara dari beberapa kerajaan tetangga, akhirnya istri Pak Mas gagal dan tidak mendapatkan jatah dalam pemilihan tersebut. Yang lebih parah lagi, beberapa putra daerah ikut kehilangan tempat di tersebut. Padahal sebelum Pak Mas memimpin, kerajaan bayang-bayang selalu memiliki perwakilan lebih banyak dari kerajaan lain. Padahal kebanyakan dari mereka itu adalah pendukung Pak Mas sendiri. Keberpihakan kawan pun sudah mulai hilang. Malah dari perwakilan di Kekaisaran tinggal lawan dari kerajaan yang dulunya banyak bantuan dari mereka, kini sudah tak ada harapan. Kecewa, maka dilakukan rotasi pejabat di kerajaan dengan mengganti orang-orang yang tidak. Pelantikan tersebut menjadi pertanyaan karena terkesan ajang balas serta tidak seperti apa yang pernah dijanjikan. Karena ada beberapa unsur pendidik di kerajaan beralih fungsi ke fungsional dan lebih menjadi pejabat, itu sangat berbeda dari apa yang pernah diucapkan. Gelombang protes mulai terdengar di telinga Pak Mas. Permasalahan demi permasalahan muncul. Penasihat kerajaan semakin mendominasi kebijakan Pak Mas, dan para pejabat yang merupakan pendukung sudah mulai kelelahan dan terkesan mencari selamat. Hari ke hari Pak Mas sudah mulai tidak gas, terjebak pada kondisi birokrasi sehingga takut kehilangan cari posisi aman dalam mengambil kebijakan. Semua masalah anggaran dilimpahkan ke pejabat perencanaan. Seakan-akan
Pak Mas tidak memiliki kekuasaan, apalagi untuk merubah kebijakannya. Gelombang demo dari elemen masyarakat sudah mulai bermunculan, baik yang pro maupun yang kontra. Beberapa program dan visi misi yang disampaikan pada pemilihan lalu seakan jauh dari harapan. Berharap banyak kepada masyarakat kerajaan dengan membuat forum dan mulai melakukan dalih pembenaran defisit anggaran lah. Padahal waktu kampanye dia katakan anggaran istilah baru sudah mulai bermunculan. Pak Mas sudah mulai tidak tenang dianggap pekerjaan para pejabat pembantu tidak maksimal, hingga Pak Mas dan Pak Daeng melakukan perampingan pejabat pembantu kerajaan. Dari 40 jabatan dipangkas sampai 23. Pejabat yang kehilangan tunjangan dan tambahan penghasilan jelas menjadi pukulan telak bagi mereka. Ini merupakan bom waktu bagi pemimpinan. Bagi Pak Mas sudah tambah pusing nih. Jangan pusing Pak, anggap saja ini kampanye. Janji saja terus, toh masyarakat bayang-bayang suka dijanji kok. Belum masalah program diwujudkan, masalah-masalah baru mulai bermunculan. 1 tahun kepemimpinan Pak Mas belum terlihat yang diduga pergeseran aparatur sipil kerajaan terus bergulir, saling menyalahkan sudah mulai keluar dari duet ini. Budaya yang turun-temurun lah sampai mulai menyalah keadaan. Jelas duet ini tidak punya pengalaman karena semua berawal dari keinginan. Kalau bukan bidangnya, tunggulah kehancurannya.